Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video kekalahan Zionis di Metula pada Selasa 7 Mei 2024. Video yang diambil dari pengawasan udara itu memperlihatkan pasukannya menyerang unit pengintai Brigade 551 HCHS Divisi 98, yang mana pasukan perang Israel itu beroperasi sebagai bagian dari misi pengawasan militer di wilayah tersebut. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan kehancuran. Beberapa kendaraan dan tentara Zionis pun dilaporkan terbakar dalam penyerangan tersebut. Intelijen Houthi Yaman menangkap jaringan mata-mata Force 400 yang membantu Amerika Serikat dan Israel pada Senin 6 Mei 2024. Pasalnya belasan orang yang ditangkap itu dibayar untuk membocorkan informasi mengenai Houthi ke Amerika Serikat dan Israel, mulai dari lokasi peluncuran rudal dan drone Houthi hingga lokasi kapal-kapal Yaman. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Dinas Keamanan Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman. Dalam laporannya dijelaskan bahwa intelijen Houthi telah menggagalkan proyek spionase Amerika Serikat dan Israel di Yaman, yakni dengan menangkap belasan orang bayaran yang direkrut oleh para perwira dan juga Dinas Intelijen Force 400. Setelah ditangkap, mata-mata itu mengaku memberikan informasi-informasi soal Houthi ke operator pasukan 400. Di antaranya mengenai lokasi peluncuran rudal dan drone Yaman dan lokasi kapal-kapal milik pasukan Yaman ke Amerika Serikat dan Israel. Pasalnya hal itu dilakukan untuk memudahkan pesawat tempur Amerika Serikat membombardir lokasi-lokasi tersebut. Menurut pengakuan para mata-mata, mereka juga ditugaskan untuk melakukan sabotase, seperti perusakan dan pembakaran kendaraan, serta peralatan angkatan bersenjata Yaman dan polisi, serta menteror personil militer Yaman. Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas kembali menyerang posisi Zionis. Dengan menggunakan sejumlah roket jarak pendek, Brigade Al-Qassam menargetkan markas intelijen Shin Bet dan juga Jenderal Israel. Akibatnya, 3 tentara Israel dilaporkan tewas tersambar rudal Al-Qassam. Dilansir dari Tribunnews.com pada Selasa 7 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa pasukannya menghujani wilayah Karim Shalom dengan roket rajum. Serangan Brigade Al-Qassam itu pun digambarkan sebagai serangan yang tidak biasa, sebab wilayah tersebut juga dipakai Zionis sebagai markas intelijen Shin Bet dan juga para jenderal Israel. Buntut serangan tersebut, setidaknya 3 perwira dinyatakan tewas di lokasi. Selain itu, serangan Al-Qassam juga diklaim membuat 10 tentara mengalami luka dan kritis. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF pun mengerahkan bala bantuan berupa helikopter seusai insiden tersebut. Pasalnya heli IDF itu sibuk mondar-mandir menyisir lokasi dan mengangkut para jasad tentara dan juga korban luka dari pihaknya. Brigade
Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan dengan Brigade Al-Quds pada Senin 6 Mei 2024. Dalam operasinya, 2 militan Palestina itu menghujani tentara Israel yang ditempatkan di koridor Netzarim dengan 107 roket. Video detik-detik pejuang Al-Qassam dan Al-Quds meluncurkan roket ke posisi Zionis itu dirilis dalam saluran Telegram Hizbullah. Dalam video tampak rudal tersebut melesat satu persatu. Namun sayangnya militan Palestina itu tidak mengungkapkan soal kerugian yang dialami oleh Zionis. يلا لم. Pertahanan udara Israel kembali error pada Senin 6 Mei 2024. Akibatnya drone bunuh diri yang diluncurkan Hizbullah dari Lebanon berhasil meledak di Metula, Israel Utara. Serangan Hizbullah itu pun mengakibatkan sejumlah gedung runtuh dan 2 pemukim Zionis kritis. Dilansir dari I24 News, hal itu dibenarkan oleh militer Israel. Menurut laporannya, drone kamikaze dari Lebanon menembus wilayah utara Israel dan meledak di Metula pada Senin sore. Ledakan yang ditimbulkan oleh drone itu pun diklaim meruntuhkan sebuah bangunan. Selain itu, 2 pemukim Zionis juga mengalami luka parah imbas serangan drone Hizbullah tersebut. Diketahui sebelum serangan di Metula ini, 30 roket juga telah menembus Iron Dome Israel. Puluhan roket itu pun diklaim mengenai sejumlah rumah di Khidmat Swiss hingga ladang pertanian Israel. Namun militer Israel mengklaim tidak ada korban jiwa akibat serangan tersebut. Seusai serangan itu, militer Israel mengaku bahwa jet tempur milik angkatan udaranya dikerahkan untuk menyerang kamp Hizbullah. Dataran tinggi Golan yang diduduki Israel diberondong puluhan rudal Katyusha Hizbullah pada Senin 6 Mei 2024 pagi. Buntut rentetan serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF panik. Pemukim Zionis yang ada di wilayah tersebut juga ketakutan dan terpaksa ngumpet di dalam bangka. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya menargetkan markas divisi Golan Israel yang berada di pangkalan militer Nafah dengan puluhan roket Katyusha. Buntut serangan Hizbullah, sirine terdengar meraung-raung di beberapa wilayah di dataran tinggi Golan bagian tengah. Selain itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF juga panik menghadapi serangan tersebut. Pemukim Israel yang berada di wilayah itu juga berebut untuk masuk ke tempat perlindungan atau bangkar. Meski demikian, serangan Hizbullah itu diklaim mengenai sejumlah tentara hingga tewas dan terluka. Hizbullah menekankan serangan-serangan itu adalah balasan atas serangan Israel di wilayah BK. Serangan serentak Brigade Al-Qassam berhasil membuat militer Israel kelabakan. Pada Senin 6 Mei 2024 sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, peledak sayap militer Hamas itu menembus 4 kota sekaligus. Akibatnya sirine peringatan bahaya terdengar meraung tanpa henti. Dilansir dari tribunnews.com, Brigade Al-Qassam menjajah 4 kota Israel dalam waktu bersamaan pada Senin malam. Di antaranya kota Sderot, Nir-Am, Mefalsim, dan juga Kevim. Al-Qassam menghujani wilayah tersebut dengan sejumlah peledak hingga membuat sirine peringatan meraung tanpa henti. Pasalnya serangan itu diluncurkan Al-Qassam dengan sejumlah fraksinya. Brigade Al-Qassam mengklaim serangan tersebut dilakukan untuk mengganggu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Diketahui sebelumnya aksi penjajahan keempat kota Israel itu dilakukan sebelum pasukan Zionis menyerang Rafah. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti total korban dan kerugian imbas serangan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.